banget. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia kita berubah drastis, terutama di dunia bisnis. Mulai dari teknologi digital, artificial intelligence, dan terus juga ada big data, sampai dengan Internet of Things alias IoT. Semua itu benar-benar mengubah cara Anda beroperasi, bersaing, bahkan berinteraksi sama kita sebagai konsumen. Teknologi ini bukan cuma mempercepat proses kerja, tetapi juga bisa mengacak-ngacak model bisnis lama yang mudah memapan. Nah, disinilah muncul yang namanya tantangan buat perusahaan. Mereka tidak harus bisa beradaptasi, siap-siap ditinggal sama pesaing yang lebih inovatif. Nah, buat memahami perubahan ini, ada 3 konsep penting yang sering dibahas dalam dunia inovasi, yaitu yang pertama disruptive innovation, yang kedua creative destruction, dan yang ketiga adalah sustaining innovation. Disruptive innovation atau inovasi disruptif pertama kali dikemukakan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bowyer lewat artikel mereka yang berjudul Disruptive Innovative Technologies Catching the Wave yang terbit di Harvard Business Review di tahun 1995. Disruptive innovation itu sederhananya adalah inovasi yang menghancurkan inovasi sebelumnya. Jadi bukan cuma sekedar memperbaiki, tapi benar-benar mengubah pasar dengan cara baru yang lebih murah, simple, dan bisa diakses banyak orang. Menurut Christensen, inovasi disruptif biasanya muncul dari perusahaan yang baru dengan sumber daya yang terbatas. Mereka masuk ke pasar dari segmen kecil yang sering diabaikan oleh perusahaan besar. Tapi kelamaan mereka naik level dan akhirnya menggantikan teknologi atau model bisnis yang lama. Contohnya, kamera analog. Dulu kamera ini berjaya banget, tapi sekarang semua pakai kamera digital, bahkan ada yang menggunakan HP. Lalu, kebiasaan kita juga berubah. Kita nggak lagi cetak foto, tapi langsung unggah ke Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu bukan cuma perubahan teknologi, tapi juga perubahan pasar akan melahirkan industri baru, yaitu industri teknologi. Itulah kekuatan dari disruptive innovation, bukan cuma membuat sesuatu jadi lebih baik, tapi benar-benar mendefinisikan ulang bagaimana sebuah industri itu bekerja. Sekarang kita masuk ke konsep kedua dalam inovasi bisnis, yaitu creative destruction. Creative destruction adalah konsep yang dikenalkan oleh ekonom Joseph Schumpeter. Dia bilang inovasi itu nggak cuma menghasilkan sesuatu yang baru, tapi juga bisa menghancurkan yang lama. Jadi, maksudnya gimana? Jadi, setiap kali ada inovasi besar, biasanya akan muncul gangguan di industri lama. Bisnis-bisnis yang nggak bisa menyesuaikan diri bisa runtuh, digantikan sama yang lebih modern dan efisien. Creative destruction itu apa sih? Creative destruction itu adalah kayak membuka jalan baru untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, konsekuensi yang lama harus tersingkir dan kalau mbak mau ikut berubah. Nah, ini nggak cuma soal kendaraan. Di zaman sekarang contohnya makin banyak, kayak Netflix yang menggantikan rental DVD, dan transportasi online seperti Gojek dan GoFood yang menggeser ojek pangkalan. Contohnya, mobil versus kereta kuda. Di awal abad ke-20, mobil mulai diproduksi secara massal. Apa yang terjadi? Industri kereta kuda langsung merosot. Kenapa? Karena mobil lebih cepat, lebih praktis, dan menjangkau lebih jauh. Inovasi ini benar-benar menggantikan roda transportasi yang sebelumnya jadi andalan selama ratusan tahun. Nah, selanjutnya yang ketiga nih adalah sustaining innovation atau yang sering disebut dengan strategi inovasi berkelanjutan. Menurut Arthur J. Little, tahun 2004, sustaining innovation adalah penciptaan produk, layanan, atau proses baru yang muncul secara berskala sebagai respon terhadap tantangan sosial atau lingkungan. Artinya, perusahaan yang tidak mengubah tetap produknya, tapi terus melakukan pendekatan secara bertahap dan strategis. Tapi, inovasi berkelanjutan juga punya tantangan.
Perusahaan harus selalu cepat tanggap terhadap tren dan teknologi baru. Kalau tidak, mereka bisa tetap kalah bersaing dengan inovator yang lebih radikal. Menurut Stifel 1997, ada 4 tingkatan dalam sustaining innovation. Nah, apa aja nih? Yang pertama ada incremental, yaitu peningkatan kecil tapi konsisten. Kemudian ada redesign, yaitu merancang ulang produk lama agar lebih efisien. Kemudian ada produk alternatif, yaitu membuat versi baru dari fungsi lama. Kemudian yang terakhir ada sistem, inovasi dalam skala besar untuk sistem masyarakat yang kompleks. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih kenapa perusahaan besar seperti Apple atau Toyota terus bertahan dari tahun ke tahun? Salah satu rahasianya ada pada strategi yang disebut sustaining innovation atau inovasi berkelanjutan. Aku punya nih beberapa contoh nyata sustaining innovation yang lain. Apa aja coba? Yang pertama ada Apple merilis iPhone baru setiap tahun dengan fitur yang ditingkatkan. Kemudian ada Coca-Cola menambah rasa baru dan mengubah kemasan untuk menarik konsumen. Kemudian ada Toyota mengembangkan teknologi mobil hibrid tanpa meninggalkan lini produk lama. Kemudian ada Netflix dari DVD ke streaming hingga konten original dan AI rekomendasi. Itu pun masih banyak banget contoh-contoh lain. Nah, terus kenapa sustaining innovation penting? Karena 1. Dapat meningkatkan kualitas produk. 2. Mempertahankan eksistensi di pasar. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. 4. Menambah profit. Dan 5. Mengembangkan kompetensi internal perusahaan. Jadi, sustaining innovation adalah kunci agar bisnis tetap hidup dan tumbuh dalam jangka panjang. Ingat, bertahan bukan berarti diam. Terus berinovasi atau perlahan akan tergeser. Kesimpulannya, dalam era transformasi digital yang dinamis, pemahaman terhadap konsep disruptive innovation, creative disruption, dan sustaining innovation menjadi kunci bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Ketiga konsep ini bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan membentuk sebuah siklus inovasi yang saling berkaitan dan terus berulang. Perusahaan yang mampu membaca pola ini dengan baik akan lebih siap menghadapi disrupsi, mengelola perubahan, serta tetap kompetitif melalui inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan proaktif dari semua pihak, baik dari perusahaan, tenaga kerja, maupun pemerintah dalam menyikapi perubahan yang ditimbulkan oleh inovasi. Dengan memajukan kesiapan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, serta regulasi yang responsif, maka transformasi bisnis tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa yang dimaksud dengan inovasi disruptif, creative destruction, dan sustaining innovation? Nah, kalau gitu kita akhiri videonya ya. Kalau gitu, sampai ketemu lagi. Bye-bye.